Hanif Alatos jangan kabur ya. Atau sekalian yang suka melebeli Kiai Imad dan kawan-kawannya Al-Kaburi, Bahar Smith, Anda sekalian yang menjadi perwakilan RA di tanggal 10 September 2024 di UIN Wali Songo. Kita pengen lihat, ini jangan sampai nanti perwakilan dari RA itu bukan orang-orang yang suka nyungur di media mencap orang lain sebagai Al-Kaburi. Ya salah satunya Hanif Alatos, atau sekalian Rizik Syihab, atau sekalian Bahar Smith harus menjadi perwakilan RA. Pengen tahu juga kita. Ya. Nih format debatnya, format diskusinya. Nih kita lihat dari panitia debat UIN Wali Songo. Formatnya seperti apa? Dengarkan. Saya akan memberi arah ya terhadap seminar itu, bahwa satu catatannya, dalam seminar itu meskipun ada dialog, maka ini di Universitas Islam, maka tentu kita harus menjaga apa yang disebut dengan adabul hiwar, ya, tata krama etika orang berdiskusi itu bagaimana. Satu, tentu saja semuanya yang disampaikan itu harus, kalau menyampaikan data, sampaikan saja data dengan sumber-sumbernya, kan begitu. Lalu kemudian kalau tidak setuju kepada pendapat para pihak, sampaikan saja ketidaksetujuannya itu dengan argumentasi sebaliknya, dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dan dengan menghargai semua pihak. Di sini pentingnya orang memiliki apa yang disebut dengan respect, ya kan. Meskipun misalkan ada muhibin para habaib tidak setuju dengan Kiai Imad misalkan, ya ketidaksetujuannya itu dalam aspek apanya, jelaskan saja gitu kan, dengan menggunakan argumentasi-argumentasi, tanpa harus misalkan, mohon maaf, menyudutkan secara pribadi, menyebut nama dengan tanpa hormat misalkan. Itu kan cara-cara yang menurut saya yang tidak beradab, ya kan. Jadi para pihak ini kan orang-orang pinter semua, ya kan, orang yang diundang dan dipercaya sebagai narasumber itu kan berarti mereka ini sudah dipercaya oleh perwakilan dari, katakan, masing-masing pihak yang kontra ini. Perlu saya sampaikan, saya bertanya kepada ketua panitia, penanggung jawab Pak Prof. Arief Junaidi, itu kalau Pak Farihin itu atas nama siapa gitu kan. Ini kan juga banyak orang bertanya, loh, masa Kiai Imad kok tidak disejajarkan dengan tokoh yang sedang viral, misalkan Gus Rumel. Saya pastikan panitia sudah mengundang Gus Rumel, lalu Gus Rumel tidak bisa, lalu beliau merekomendasikan nama Mas Kiai Farihin. Artinya ini saya pastikan kepada para audien bahwa panitia itu sudah melakukan istilah orang berupaya untuk menyeimbangkan forum ini. Itu sudah diupayakan, ya kan, sudah diupayakan melalui berbagai cara. Kepada Robitoh bahkan ada dokumentasi YouTube-nya, panitia sudah datang ke kantor Robitoh ke Jakarta juga untuk mengutus perwakilan datang pada diskusi ini. Jadi menurut saya, wahai Robitoh maupun wahai para pendukung Kiai Imad, ya kan, maupun orang-orang yang hanya berminat saja terhadap wacana ini, datanglah ke sini bersama-sama dengan niatan yang baik, yaitu kita untuk mencari pencerahan bersama-sama. Nah, prinsipnya Mas Yusuf, saya sebagai moderator tentu saya akan berikhtiar untuk senetral mungkin, ya, senetral mungkin dalam pengertian meskipun saya mungkin memiliki kecenderungan pribadi, maka saya akan bertindak senetral mungkin agar semua pihak merasa nyaman untuk bisa menyampaikan ide-idenya. Nah, ini tentu saya harapkan bahwa semua pihak yang mau datang ke diskusi ini jangan kemudian
membawa bayangan bahwa oh ini nanti mesti rame ini, geger ini. Nggak akan geger, ya kan? Saya pastikan kalau semua menggunakan nalar akademis dengan baik, apa yang mau digegeri? Ini justru saya melihat diskusi ini digelar oleh UIN Walisongo juga dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa berbeda pendapat itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau beda pendapatan boleh geger. Tapi kalau berbeda pendapat, ya kan, biasa-biasa saja, ya kan. Yang mau debat sehebat apapun, asal itu argumentatif, akademis, itu sebenarnya tidak akan ada masalah. Yang masalah itu adalah kemudian kalau wacana yang kontra itu kemudian apa namanya ditunggangi oleh apa pikiran-pikiran yang lain, kepentingan-kepentingan yang lain, itu yang sangat berbahaya. Coba kalau kita dulu belajar di semester 1 di IAIN itu tentang sejarah Islam, perpecahan umat Islam, perbedaan pikiran sejak mulai meninggalnya Sayyidina Ali, lalu muncul Syiah, muncul Khawarij, muncul kelompok-kelompok itu kan sebenarnya kelompok pemikiran. Bisa geger itu karena apa? Karena ada ditunggangi kepentingan politik sehingga terjadi peperangan. Lah kalau ini misalkan Kiai Imad menyampaikan tesis. Kalau saya sih sebenarnya Kiai Imad itu tidak menyampaikan tesis, tapi antitesis. Yang disampaikan Kiai Imad itu adalah antitesis terhadap apa yang sudah dipahami lama oleh masyarakat dan diakui sebagai kebenaran, muncul antitesis terhadap realitas itu. Lah, antitesis ini tentu mengagetkan semua orang kan. Lah, kagetnya semua orang ini jangan sampai seperti orang bangun tidur kaget lalu dia kemudian melakukan sesuatu yang dia sendiri tidak sadar. Maka dari itu ya sekali lagi saya sebagai calon moderator itu pun kalau masih sampai hari H dipertahankan oleh panitia saya akan bismillah menjalankan tugas ini dengan sebaik-baik mungkin, menjalankan tugas sebagai namanya aja moderat ya, moderator terus berada di tengah-tengah, tidak tidak condong ke kanan maupun ke kiri. Meskipun tentu saja saya memiliki kecenderungan itu pasti. Tetapi yang ingin saya sampaikan bahwa sehebat apapun perbedaan itu harus dalam konteks akademik. Ya, kita tidak akan mudah-mudahan informasi dari Gus Ubed kalau polisi akan ikut berusaha mengamankan itu akan membantu kondusivitas proses diskusi-diskusi yang akan berjalan itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi saya kok sebenarnya kalau ditanya mau formatnya bagaimana ya seminar itu seperti format biasanya itu saja. Ya kan? Jadi ini tidak akan saya katakan tidak akan seseru forum debat. Ini namanya, ini coba panjenengan para pengunjung ini melihat tema diskusinya kan menarik. Migrasi, agama, dan peran sosial keagamaan klan Ba'alawi di Indonesia. Ini tentu banyak aspek yang bisa dibahas ya. Persoalan nasab ini hanya sebagian daripada tema besar itu. Tapi mungkin karena kondisi ini, wacana ini sudah lama bergaung di medsos, saya kira memang nanti saya menduga orang fokusnya pada soal antitesisnya Kiai Imad itu tadi. Padahal sebenarnya tema ini sangat luas sekali. Bagaimana menjelaskan proses migrasi orang-orang Hadromi ke Nusantara misalkan. Saya sudah sedikit banyak mulai atau sudah lama sebenarnya membaca buku, misalkan saya punya buku misalkan politik
Islam Hindia Belanda yang diterbitkan LP3S ya, yang ditulis oleh Akib Suminto. Lalu ada Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara, yang itu terjemahan bukunya Van den Berg yang diterbitkan oleh INIS tahun 89. Karena saya juga pernah pengalaman meneliti tentang Arab kelompok Habib ini. Saya pernah tinggal di kampung yang namanya Kecamatan Empang, di mana Empang itu di Jawa Barat, Bogor. di Bogor. Bogor. Itu Bogor. Saya pernah nginep di situ hampir 10 hari untuk meneliti tentang tradisi perkawinan masyarakat Arab ya, baik itu Arab yang notabene Habib maupun yang disebut sebagai masyayikh atau kelompok-kelompok al-irsyad. Itu memang perdebatannya luar biasa. Tapi saya tidak akan cerita dulu tentang itu. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Oke, jelas. Satu kali lagi kita harap yang menjadi perwakilan RA di tanggal 10 di UIN Wali Songo itu adalah Hanif Alatos. Jangan kabur ya Kang Hanif ya, Mas Hanif, Bang Hanif, Kang Hanif, jangan kabur. Kita pengen tahu Anda. Karena Kiai Iman sudah mengeluarkan pernyataan untuk debat di RA itu beliau nggak datang. Kenapa? Ya tanggal 8, tanggal 7, 8 di RA, tanggal 10 di UIN Wali Songo. Kemudian dengan tema yang tidak jauh berbeda bahkan sama. Ngapain udah jadi tanggal 10. Wong dari RA juga bakal ada perwakilan. Ya benar. Nanti aja tanggal 10 RA juga kan akan mengirimkan perwakilan. Maka kita kemudian minta jangan menjadi al-kaburiyah, datang. Dan satu kali lagi harapan saya Hanif Alatos yang datang di UIN itu jangan perwakilan dari RA yang tidak biasa koar-koar, biar kita melihat kejentelan Hanif Alatos. Atau sekalian satu kali lagi dengan Bahar Smith atau dengan mertua Pak Hanif, Pak Rizik Syihab ya. Sepakat gak kira-kira? Udah Kiai Ima jangan datang aja di RA. Mereka kan bakal ngirimkan perwakilan tanggal 10. Udah di tanggal 10 aja. Tema yang sama. Udah mending itu aja difokuskan di tanggal 10 menurut saya. Wong deket ini kok waktunya tanggal 7, 8, 10 kan. Deket. Kecuali dengan tema yang berbeda. Di RA misal urusan sejarah, di Wali Songo, UIN Wali Songo misal urusan nasab, urusan migrasi agama, klan Ba'alawi, kan itu ya. Ini kan dengan tema yang sama di tempat yang berbeda lah. Ngapain udah aja di tempat satu dengan tema yang sama tetapi matang konsepnya. Dan kita sudah mendengarkan barusan dari panitianya. Konsepnya seperti itu. Jangan sampai perbedaan itu dianggap hal yang luar biasa. Itu hal yang biasa-biasa aja. Makanya berulang-ulang saya katakan, anggap aja ini perbedaan pendapat antara Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hambali. Dan keempatnya ini juga kemudian mazhab yang boleh kita ikuti kan. Bener gak? Aturan kemudian berbeda tetapi kita ikut di mana saja itu sah secara aturan fikih. Benar secara aturan fikih. Karena levelnya ijtihad. Begitupun sama Kiai Iman. Enggak sebelnya itu mereka selalu mengatakan framing bahwa oh itu ada intelijen hitam, oh itu sedang memfitnah, mengadu domba. Ya. Padahal sejatinya ketika dia ngomong, mereka ngomong seperti itu, mereka lah yang sedang memainkan peranan memfitnah, mereka lah yang sedang memainkan peranan mengadu domba, memecah belah. Begitu saudara. Karena apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu sandarannya jelas. Kalau mau dikatakan beda pendapat ya beda pendapat. Dan sah. Bukan sesuatu yang haram. Begitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tunggu tanggal 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.